Hari ini jam 12.48 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada open session di Sydney. Tapi sudah tinggal menunggu tutup ya, tinggal 15 menit lagi dia tutup. Dia masih ada di Tokyo yang masih open paling tidak 2 jam ke depan sampai jam 18. Oke, kita akan coba trade 30 menit ke depan. Seperti sebelumnya, kita akan menggunakan saldo minimum yaitu $500 atau sekitar 7,5 juta. Kita akan coba lihat dulu yang Australian dollar dengan USD 13, Euro USD lumayan spreadnya. Kita menggunakan M5. Kita seperti biasa kita akan lihat H1 tren besarnya sudah turun dan sedang naik kembali. Kemarin turun, 3 hari yang lalu dia sudah mulai naik. Artinya setiap pembelian yang nyangkut kita tidak boleh pada posisi turun. Jadi sebaiknya kalau nyangkut biarkan pada posisi naik yang mungkin di beberapa waktu ke depan akan bisa terrecover kembali selama dia punya margin masih oke dan juga level marginnya masih oke. Nanti kita lihat, kita kembali ke M5 dan juga M15 karena permainan kita hanya 30 menit saja. Kita gunakan M1 untuk melihat pergerakan dan spreadnya. Disitulah spreadnya sekitar 8 sampai 10 pip yang mana biasanya diambil komisi $1. Baterainya di sana, di remote, di workshop. Oke, kita langsung ke M5 untuk melihat seperti ini. Tadi kita sudah lihat seperti ini. Seperti biasa ya, dia itu hanya ada up, down, dan pasti akan up gitu ya. Tetapi kalau melihat di sini di M5 ini ada penurunan tren dari jam 19 waktu GMT 3 atau waktunya server di sini ya. Sebetulnya kan dia di sini harusnya dia ke sini, tapi dari sini dia breakout yang sini dan turun dari jam 1. Sekarang sudah jam 8. Sudah berapa jam ini dia turun lagi, dan jika karena turun di target dia hanya akan sampai sini. Oke, ini adalah M5 nya. Kita coba M15, tetap naik ya M15 nya. Dari sini dia akan ke sini dan ke sini, dan mudah-mudahan juga dia tidak bisa turun kembali. Kalaupun turun dia tujuannya adalah breakout sini dan juga breakout yang sini. Kita coba akan lihat yang M30 nya. M30 nya stabil, tren naiknya bagus ya, up down dan down. Kemudian dia seharusnya dia up kembali. Kita lihat ke M5, gerakannya sangat kecil, sedang berusaha up ataupun down kita tidak tahu, karena kita tidak tahu buyer dan sellernya sedang mengantri di mana dengan volume berapa. Walaupun ada antrian, jika tidak ada buyer baru maka tidak bisa turun ataupun naik. Dia akan diam saja kalau tidak ada buyer, seperti kita ini yang sengaja membelinya saat ini juga, karena itu adalah pergerakan digerakkan oleh itu tentu dengan volume tertentu. Agak berat untuk main scalping karena termasuk pelan Euro USD ini. Apakah JPY boleh? Sepertinya mau naik juga.
H4-nya sudah mau turun kembali sebetulnya ini. Kalau Jepang naik biasanya Euro USD turun, maka ada kemungkinan dia memang akan turun sampai ke titik tertentu. Kemungkinan dia akan turun sampai ke titik sini lah, karena masih ada sumbu sampai sini, sumbu panjang. Kemungkinan dia akan sampai sini atau kita target sampai sini. Seperti biasa 30 menit targetnya adalah 100 $10 sampai $20 atau sekitar di kisaran 150 ribuan per hari ya. Kita ikutin harga harian di Indonesia. Apakah kita sudah bisa masuk? Ternyata sangat sepi. Ini tidak bisa buat scalping 30 menit ya, karena sepi. Rasanya kan akan bernasib seperti tadi USD JPY pagi tadi. Dia sedang mencoba turun. Oke, dia ada kenaikan sebentar. Kita akan coba sell ya. Apakah bisa di 30? Ini terlalu besar karena nggak aman. Karena kita scalping, mau nggak mau kita harus besar, tapi kalau fail kita harus segera cut out. Langsung minus ya, begitu entry pasti kita langsung minus, itu udah pasti, karena spreadnya dipakai untuk spread. Kita targetkan yang ini bisa sampai ke sini atau sini deh, tidak usah banyak-banyak, sampai di sini barangkali di 99572, 0,99572 di situ ya. Oh kecil, berarti mungkin lebih, tapi tidak apa-apa dulu, sedapatnya aja dulu. Mungkin dia harus ke sini memang, walaupun agak berat ya, 99528. Oke, untuk menembus ini juga bukan perkara mudah, ada banyak rintangan terdekatnya. Sebelum bisa melihat rintangan jauh, rintangan paling dekat dengan dia adalah candle sebelahnya, seperti ini dan sini. Paling tidak kalau yang merah sudah menembus keduanya, sudah terbebas dari rintangan awal, dan dia akan baru mencoba membobol rintangan yang ini. Sebenarnya targetnya ke sini, tapi cukup berat ya, akan agak lama. Mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan secara cepat. Sudah percobaan pertama, kita ambil cut dulu, $3 lumayan. Tunggu dia naik dulu, koreksi. Oh, gagal koreksi, nggak apa-apa, dia pasti akan koreksi sebentar.
tunggu koreksi baru kita beli sell lagi untuk mendapatkan koreksi ya. Tuh spreadnya lari, waduh langsung nembak. Apakah bisa turun naik sebentar untuk kita entry? Mungkin saja. Oke, kita bisa entry sell. Sudah 11.45 menit, masih setengah lagi. Apakah perdagangan kali ini kita bisa mencapai $10? Kita sudah pakai perdagangan beresiko tinggi ya sebetulnya, walaupun level margin sekian, tapi kita nggak boleh jauh-jauh. Saya akan mengulang kembali. Belum berhasil menembus sebelahnya. Itu ada sumbu 2 sebelah kiri. Mencoba nembus itu dulu. Walaupun tadi udah tertembus, tapi masih keganjel lagi karena dia naik. Nanti baru akan nembus yang ini. Karena kita sell, yang digunakan adalah yang merah atau yang atas. Selagi yang merah masih di batas, dia kita masih minus. Kalau di sini kerugian minus 0,6 karena demo, tapi kalau di real maka kerugian akan terpotong $1 lagi per lotnya. Ternyata gagal turun. Sudah 18 menit atau 13 menit ya, nggak kelihatan. Masih lumayan jauh. Malah dia naik ya. Kita coba tengok M1. M1 nya sebenarnya masih turun, nggak masalah. Dia ternyata harus naik dulu. Spreadnya bertambah. Kerugian sudah mencapai $6. Oke, dia akan mencapai sumbu atas, kemudian dia akan return back. Saya yakin kita akan sell untuk menambah coverage nanti. Nggak tahu. Carilah. Oke, sudah mulai turun. Mudah-mudahan kita bisa menembus yang bawah. Masih kerugian $6 secara total. Masih sedikit berat, dia sedang menyusun kekuatan. Kalau di M5 dia tetap turun karena trennya sudah turun.
sampai betul-betul dia bisa paling tidak melewati yang ini, melewati candle yang ini dulu. Jika dia tidak terlewati, kemungkinan dia akan naik lagi. Jika terlewati, dia akan sampai sini baru dia naik lagi. Oke, yang spreadnya udah menjauh ya di M5. Ternyata Euro USD itu spreadnya tetap masih 8 ya, 9. Wow, naik lagi guys. Gak apa-apa, kita udah rugi $20, sudah tidak. Kalau udah seperti ini, jika dia berhasil menembus yang ini, maka habis sudah dan kita akan cut semuanya, tentu dengan kerugian, karena target kita hanya 30 menit walaupun nanti bisa recovery. Masih proses penantian. Ini adalah salah satu miss ya. Kita punya analisis tidak harus akurat, yang penting pembacaan kita tepat saja, bahwa tidak salah prosesnya dan caranya. Tetapi untuk akurasi itu tidak ada trade yang punya akurasi sempurna. Kita coba ambil lagi 0,1 sebagai cadangan saja. Sekarang ini hanya bisa menunggu karena pergerakannya termasuk pelan ya, tidak cepat naik turun. Jadi agak berat, jadi makanya kita tidak bisa jual beli dengan cepat. Jadi ini termasuk kita hanya menunggu. Mungkin hanya terjadi satu kali trade dalam 30 menit ke depan mungkinnya. Ini sudah mendekati 18 menit tapi belum bisa ada sell. Oke, tadi sudah ada sekali di Euro USD sebesar 3,6. Tadi ya jam 8.56 itu di sini tadi ya, yang pertama ya. Masih tidak punya kekuatan untuk turun, malah berusaha naik, tapi kita coba lihat dulu. Atau dikasih tangan. Masih berjalan pelan banget, bahkan kita tidak bisa. Waduh, di M1 sudah tren naik guys, kelempar kita. Tapi biasanya sih itu hanya kekuatan aja, nyusun kekuatan. Mudah-mudahan tidak melebihi dari resistannya ya, karena kalau secara besarnya itu sih masih turun ya, masih ke sini. Kita tunggu saja dulu. Kebabat guys. Itu adalah resiko-resiko yang pasti akan selalu terjadi karena kita salah membaca ataupun salah ambil keputusan seperti ini, kan salah kita. Ini udah rugi $25. Rasanya trade kali ini gagal. Sudah 20 menit. Semuanya mati lampu atau kita sih? Semuanya Andro.
Ini sudah 20 menit, apakah masih bisa turun? Mudah-mudahan masih bisa. Kalau naik kita sudah akan repot karena dia tidak akan bisa turun lagi. Begitu dia melewatin ini, dia akan bablas sampai ke sini paling tidak, atau sini minimal, atau di sini, baru turun, atau di sini atau di sini. Kalau berhasil melewatin ini semua. Agak lama. Sepertinya masih biru dan masih akan terus naik, dan sudah 22 menit. Tinggal 8 menit lagi. Pasti rugi untuk trade kali ini. Bahkan rugi yang cukup besar. Karena ambil keputusan yang salah ya. Wah, sudah kebabat. Kita akan coba ambil peluang juga sebentar. Berapapun ya kita akan ambil. Waduh, jauh sekali dia. Karena seharusnya dia melewatin ini ya. Wah, bisa gagal dua-duanya guys. Gimana ya, cukup fatal, lotnya terlalu tinggi juga. Masih mudah-mudahan segera naik karena itu 0,4 yang atas ya. Perjalannya pelan. Oke, sedikit ada harapan naik. Setidaknya tidak rugi total. Waduh, sudah 24 menit apa ya. Kita baru dapat sekian, kerugian $37. Ini sebetulnya kalau hanya perlu waktu lama saja. Kalaupun dia naik, dia akan seperti tadi, dia sudah sampai sini. Jika gagal maka dia akan turun lagi ke sini. Kalau nggak berhasil nembus yang ini ya. Nah, tapi jika berhasil dia hanya akan sampai sini, baru dia akan ke sini lagi. Dan itu perlu naik turun yang cukup lumayan banyak. Posisi sekarang kita tidak dapat apa-apa, semuanya minus karena hanya digerak di situ-situ saja, tidak naik dan tidak turun. Jika ngelihat kondisi seperti kan kadang seperti kita dipermainkan. Tapi sebenarnya itulah perdagangan. Jika kita nggak ada yang beli ya itu tidak akan kemana-mana. Di posisi ini orang kebanyakan bingung ya.
Jadi sebenarnya tidak boleh ambil keputusan di sini, makanya gerakan dari ini hanya naik dan hanya turun saja, karena di sini orang akan sangat jarang beli sebetulnya. Sudah 26 menit masih minus. Ya, sudah mulai ada pergerakan ke atas. Sepertinya di kiri ada rintangan yang cukup tebal kayaknya di sini. Oh ya, banyak sekali. Jadi berat untuk naik. Dia terus-terusan naik dan turun. Kayaknya sudah 2 kali mencoba, kemungkinan dia turun nanti rugi. Biasanya di 3 kali mencoba akan turun. Sudah 27 menit bahkan masih rugi dan mungkin tidak bisa terrecover, karena kita akan tutup di menit ke-30 ya. Kita akan ambil lumayan peruntungan. Masih belum naik. Oke, sedikit lagi. Tidak apa-apa, karena waktunya sudah hampir habis, tinggal 2 menit lagi. Apakah berhasil naik? Gagal naik. Ini pasti akan naik, hanya memang perlu waktu untuk turun naik dan turun, dan kita tidak bisa melanggar trade ini karena saya akan mencoba trade maksimal adalah 30 menit saja secara totali, termasuk analisis apapun kerugiannya. Jadi sekarang sudah rugi $34 atau sekitar 400.000, dimana kita hanya baru dapat $2 di tadi, dan sudah 30 menit. Kita akan cut loss semuanya, berarti hari ini rugi di $35 secara total. Oke, thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.